Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa pemirsa setia Jack TV di program Lensa Kolbu kali ini. Mudah-mudahan pemirsa yang sedang menonton tayangan ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, berkah hidupnya, berkah umurnya, berkah rezekinya, dan tentunya mendapatkan keluarga yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih wanita-wanita yang dirindukan oleh surga. Nah, itu tema kita pada malam hari ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah bersama insyaallah wanita-wanita solehah, teman-teman dari Universitas Jambi yang akan menemani kita diskusi, tanya jawab, cerita, curhat nanti terkait tema kita pada malam hari ini, yaitu terkait wanita seperti apa sih yang termasuk wanita-wanita yang tergolong dirindukan oleh surga. Nah, nanti Kusnadi izin untuk menjawab. Jikalau nanti ada pertanyaan yang mungkin tidak bisa untuk Kusnadi jawab, insyaallah nanti akan saya jadikan PR, kita akan bahas untuk pertemuan selanjutnya. Nah, langsung saja kita masuk ke tanya jawab terkait materi kita pada malam hari ini. Yuk silahkan kepada teman-teman, jangan ragu, jangan sungkan untuk bertanya, kita curhat cerita terkait tema kita pada malam hari ini. Bang Ustadz izin bertanya nih, kan kalau wanita soleha itu kan identik sama wanita yang berjilbab ya. Jadi gimana sih tipsnya biar kita tuh istiqomah dalam menggunakan hijab? Kadang kan ada yang masih buka tutup tuh, masih belum ya istiqomah. Gimana tipsnya Ustadz? Tips agar kita bisa menjadi perempuan yang istiqomah ya. Istiqomah itu kan konsisten gitu, terus menerus. Jadi sebenarnya cara kita untuk menjadi untuk bisa menjadi konsisten atau bisa untuk menjadi istiqomah itu, yang pertama kali itu adalah niat kita. Yang pertama kali adalah niat, karena niatlah kunci daripada segala amal semuanya gitu. Kalau niat kita sudah kuat, sudah mantap, insya Allah kita mampu untuk konsisten. Nah, makanya ini Kak, konsisten ini, istiqomah ini tidak cukup dengan niat saja, tetapi juga harus dengan paksaan, karena semua ibadah itu yang pertama kali itu butuh paksaan. Kadang kita ribet amat sih pakai jilbab, tinggal keluar bae gitu kan, rambut sudah aku dandanin rapi-rapi gitu kan, udah dihias, tahu-tahu ditutup untuk apa? Aku berhias gitu. Nah, makanya yang pertama kali adalah niat. Tips untuk istiqomah, kuatkan niat, luruskan niat. Karena berjilbab itu kan hukumnya adalah wajib, karena rambut termasuk aurat dari seorang perempuan. Nah, itu. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Isra Mi'raj, diperlihatkan di situ surga sama neraka. Ketika nengok neraka itu Rasulullah sedih. Penduduk neraka yang banyak itu adalah dari golongan perempuan. Nah, itu salah satu penyebab wanita masuk ke dalam neraka itu adalah membuka aurat. Ingat kemarin, aurat perempuan selain wajah dengan telapak tangan. Ingat sabda Rasulullah, wanita yang mengumbar auratnya ini jangankan untuk masuk surga, untuk mencium bau surga saja tidak mampu gitu. Nah, mari jaga aurat, pokoknya butuh paksaan lah pokoknya. Pertama-tama oke lah, mungkin kita pakai jilbabnya mungkin hanya pakai jilbab yang mampu untuk menutup kepala saja, mungkin kan enggak apa-apa, namanya juga berproses kan. Nah, terus mungkin udah ke bawah dada. Ada lagi nih model jilbab sekarang ini, jilbab sakratul maut. Iya. Tahu jilbab sakratul maut? Nah, itu kalau nengok malaikat Israel itu dari belakang, ini enak nih yang tariknya nih gitu. Jadi ya enggak apa-apa, namanya juga berproses, namanya juga masih muda gitu. Nah kan masih
berbolak-balik hatinya kan. Nah itu yang tak berbolak-balik itu apa, tak tahu apa. Hah? Perasaan kita. Itulah kalau berbicara tentang anak muda, maka harus kuat imannya ini. Jangan salah niat ya dalam berdakwah, takutnya salah niat nih. Makanya lurus, innamal a'malu binniyat, insyaallah. Niat kita untuk dakwah barang-barang untuk kebaikan kita. Maka pertama tadi adalah harus paksakan diri kita, niat dulu. Setelah niat baru paksakan diri kita. Memang untuk istiqomah itu harus butuh paksaan dulu. Kita paksa sholat, apapun semua amal ibadah. Yang pertama kali niat, kedua paksa diri kita. Paksa. Tuh kunci untuk istiqomah. Oke, ada lagi? Tambahan nih Bang Ustadz. Ada nih orang kan yang bilang, ngapain berjilbab, orang yang berjilbab aja kelakuannya ada yang parah gitu loh. Oke. Enak nggak berjilbab tapi kalem gitu. Oke ya. Orang yang berjilbab itu di belakang masih juga suka ngomongin orang. Mending kita biasa-biasa tidak suka ngomongin orang. Nah itu. Maka ini adalah tanggapan yang salah gitu. Menutup jilbab itu kan, menutup aurat itu adalah suatu kewajiban. Jadi terkait kita ketika kita sudah pakai jilbab, apakah kita masih ngomongin orang atau enggak, itu urusan belakangan. Yang pertama kali yang namanya menutup aurat wajib hukumnya gitu. Justru ketika kita memakai jilbab ya walaupun nggak kebanyakan ya, makanya tadi memakai jilbab itu tergantung niatnya dulu. Yang pertama kali niat karena Allah, bukan niat karena fashion, bukan niat karena ingin dandan atau diingetin ayahnya, dek besok pakai jilbab ya, cepat nih ya pakai jilbab ya gitu. Dia ngomongin ibu pakai jilbab lah, ibu risih, anget, apa banyak alasan. Itulah yang saya katakan. Kenapa kita itu ketika kemarin ada beberapa waktu yang lalu ada pertanyaan, Ustaz, kenapa kita ketika disuruh ayang tuh cepat, dan Ustaz kami rajin sholat, ketika kami disuruh ayang rajin ibadah ya, atau tahu gitu gimana hukumnya Ustaz? Tergantung sama niat kita. Niat kita itu sholat itu karena Allah atau karena ayang? Nah itu bukan lillahi ta'ala, lillah ayang sholatnya. Kayak mana sholat itu nak diterima, sedangkan niatnya baik sudah salah gitu. Jadi terkait omongan tadi, mending kita tidak pakai jilbab, yang penting jadi orang baik, tidak suka ngomongin orang, tidak ngambil milik orang gitu, daripada pakai jilbab suka ngomongin orang, maling lagi. Nah gitu. Jadi ketika kita sudah pakai jilbab nanti mungkin kan, nah itu jilbab itulah nanti, oh iya saya sudah pakai jilbab. Kalau niat kita benar nih pakai jilbab tadi, oh iya saya sudah pakai jilbab, nggak mungkin saya ngomongin orang, nggak mungkin saya gibahin orang gitu. Insya Allah nanti akan ada bimbingan. Yang penting kita jaga diri kita. Yang penting ingat satu, menutup jilbab adalah wajib, menutup aurat adalah wajib hukumnya gitu. Dah tuh, oke? Nah izin nih Bang Ustadz, mungkin pengalaman pribadi juga ya Bang, curhat ini. Oke, iya curhat, oke. Awalnya itu punya niat yang udah tulus nih, emang karena Allah, bukan karena seseorang ataupun karena ayang. Udah niat fokus nih mau kedepannya itu lebih baik, mau jilbaban dan menutup aurat dengan baik. Tapi mungkin karena ada tren-tren baru nih, mengikuti tren itu imannya itu jadi goyah, niatnya itu mungkin udah nggak menutup aurat dengan baik. Itu gimana Bang Ustadz? Itulah yang saya katakan tadi, itu namanya anak muda ya, masih berbolak-balik hatinya tadi. Maka iman itu Kak, semua orang pasti punya kadang naik, kadang turun. Bukan cuma kita yang orang-orang awam kayak kita nih, ustadz, kiai, bahkan yang sudah haji berkali-kali tetap imannya masih goyah, naik turun. Maka iman ini seperti kita sedang jalan di pematang sawah. Ketika kita jalan di pematang sawah tuh tidak mungkin lurus, kadang kita ada terpleset, tergelincir. Nah ketika kita terpleset, jangan malah langsung nyebur ke padi itu, langsung ngerusak padi atau bahkan langsung cari ikan sekalian. Nah gitu, ketika kita terpleset dari pematang itu, kita bangkit lagi, mulai terpleset, naik lagi gitu. Jadi terkait ketika kita kepengen sudah lurus niatnya, pengen nutup aurat, pengen sholat, istiqomah, pengen jadi orang yang lebih baik lagi, tapi nengok tren-tren sekarang ya, namanya zaman sosial media ya. Apalagi zaman sekarang kan kita lihat seperti TikTok, Masya Allah, perempuan semua isinya ya. Nah, itu. Jadi hati-hati di situ. Jangan sampai kita salah dalam menggunakan media sosial gitu. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. Besok media sosial itu akan dipertanggungjawabkan juga.
Mata kita nengok, apa yang kau tengok di situ? Maka ketika HP nih, kita beli HP nih, tapi kita gunakan untuk maksiat, maka itu sebuah kerugian untuk kita. Makanya ketika kita beli barang itu gunakanlah untuk ibadah. Ya walaupun di dalamnya kita tidak terus untuk ngaji melulu, enggak. Yang penting ketika kita tengok barang-barang yang tidak bagus sudah skip. Kalau belum mampu untuk melaksanakannya, setidaknya mencegah atau meninggalkannya. Nah, gitu. Niat lagi, kembali ke niat. Gitu. Pengalaman pribadi ya. Iya, Bang. Tidak apa-apa lah, namanya anak muda. Insya Allah yang penting setiap hari itu harus ada yang ngingetin, tidak diri kita atau teman kita. Makanya berteman itu harus dengan orang yang baik-baik. Jangan cari teman yang toksik, yang ngajak ke masyarakat. Apa bro? Kenapa ikut syuting lensa kalbu tuh? Ikut pengajian tuh, mending kita nongki di sini. Nah, itu tidak apa-apa. Kita naik turun iman yang namanya juga anak muda gitu. Yang penting kita ada konsisten, ada niat untuk memperbaiki diri gitu. Ya Pak Ustadz, saya ingin bertanya, apa sih ciri-ciri wanita soleha itu? Oke, terkait tema kita malam hari ini ya, wanita yang dirindukan oleh surga tentu adalah wanita yang solehah gitu. Nah, ciri-ciri wanita solehah itu ada di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 34. Nah, coba dibacakan, tolong minta dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fasolihatu qanitatun hafizatun lighaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in atu'nakum fala tabawu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Yang artinya, laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Shadaqallahul azim. Itu tadi ada kata fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Di situ dikatakan bahwasannya Allah itu memuji wanita yang salehah, itu dikatakan di situ fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang salehah itu adalah wanita yang taat kepada Allah dan patuh kepada suaminya. Nah, itu yang dikatakan wanita yang salehah. Jadi ketika kita kepengen jadi wanita salehah, ciri-ciri yang pertama yang terdapat di wanita solehah itu adalah yang pertama kali dia patuh kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kerjakan tuh semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan dia tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Contoh tadi kita disuruh untuk memakai jilbab untuk menutup aurat. Itu kan perintah Allah. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudhnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, kata Allah, katakan kepada istrimu, kepada anakmu, dan kepada istri-istri orang-orang beriman. Nah itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yudhnina 'alaihinna min jalabibihinna. Maka ketika memakai jilbab, hendaklah menjulurkan jilbabnya sampai ke bawah. Itu yang pertama kali, itu tadi itu harus taat kepada Allah. Itu ciri-ciri yang pertama. Kemudian dilanjutkan tadi itu taat kepada suami. Nah, mungkin sekarang belum punya suami nih Ustadz, kok sudah bahas masalah suami. Sekarang mungkin belum, tapi insya Allah kedepannya nggak mungkin nggak ada niat kan. Nah gitu. Maka nanti ketika sudah punya suami, nanti maka patuhilah suami tersebut. Banyak orang yang setia, bisa membersamai suaminya, senang suka sama suaminya ketika suaminya ada dekat di samping dia. Tapi begitu suaminya, mungkin ada yang dapat suami TNI ditugaskan di Papua, ada yang mungkin dapat tugas suaminya pilot, mungkin ada yang mungkin dapat suami yang pergi ke kerja di luar negeri. Nah disitulah kesetiaan kita, ketaatan kita kepada suami itu dites. Mampukah kita untuk menjaga kepercayaan suami tadi itu? Nah gitu. Yang pertama tadi adalah kita harus taat kepada Allah, kemudian patuh kepada suami. Nah,
Pemirsa, untuk kelanjutannya ini belum selesai ya pembahasan kita. Insya Allah setelah ini akan masih ada pembahasan terkait ciri-ciri wanita salihah. Maka karena itu tetaplah bersama kami di Lensa Kolbu. Baik pemirsa, alhamdulillah masih tetap bersama kami di program Lensa Kolbu. Nah, ini terkait pertanyaan tadi. Ciri-ciri yang pertama, ciri-ciri wanita solehah itu adalah taat kepada Allah, kemudian taat kepada suami jika dia sudah punya suami kelak. Nah, ini ada satu kisah menarik nih teman-teman. Ini ya memang pembahasan ini patuh. Tadi yang kedua patuh kepada suaminya. Ya mungkin sekarang belum, tapi cerita ini mengarah ke suami gitu, nah ke suami istri ya, mungkin pelajaran untuk kita semua besok kalau sudah punya suami atau istri. Nah, kisah ini ketika ada seorang perempuan yang masuk surga setelah Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah tahu tidak siapa? Anak Rasulullah, putri Rasulullah itu. Jadi perempuan ini kawan-kawan sekalian, teman-teman sekalian, dia ini berhasil masuk surga setelah anaknya Rasulullah tadi, Fatimah tadi itu. Apakah dia istrinya Rasulullah? Enggak. Apakah dia anak Rasulullah? Bukan. Apakah dia ibu angkatnya Rasulullah, familinya Rasulullah? Enggak juga. Siapa sih Sayyidatuna Muti'ah ini? Kok bisa dia ini masuk surga setelah Sayyidatuna Fatimah? Jadi Sayyidatuna Muti'ah ini Kak, besok di urutan ketiga atau keempat setelah Sayyidatuna Fatimah masuk surga. Dia perempuan yang keempat atau ketiga masuk surga itu. Jadi apa sih amalannya? Apakah dia anak Nabi? Bukan. Istri Nabi juga bukan gitu. Dia punya amalan spesial. Maka Fatimah ini suatu ketika dia cerita, nanyalah sama Rasulullah bapaknya. Ya Rasulullah, siapa sih perempuan yang masuk surga setelah aku? Itu nah rumahnya di ujung sana. Iya, namanya Sayyidatuna Muti'ah. Cobalah pergi ke sana kalau penasaran. Fatimah ini heran, apa sih amalannya kok bisa masuk surga setelah aku gitu. Jadi Fatimah bertamulah ke situ Kak. Diketoklah pintu rumah Sayyidatuna Muti'ah tadi. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Anak Rasulullah. Masya Allah, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa wahai Fatimah, kau bertamu ke rumahku? Aku ingin bertamu ke rumahmu wahai Sayyidatuna Muti'ah. Bolehkah aku masuk? Apa jawaban daripada Sayyidatuna Muti'ah tadi itu? Mohon maaf Fatimah, sebelum suamiku pergi berangkat kerja tadi, suamiku berpesan kepadaku, tolong jangan terima tamu laki-laki. Waktu itu Fatimah itu bawa anaknya Hasan. Nah gitu, Hasan, padahal digendong tuh, masih kecil. Nah digendong itu, besok kesini lagi, aku izin dulu sama suamiku. Begitu besoknya lagi datang lagi Fatimah kan, bawa Hasan Hussein, kedua-duanya gitu. Nah jadi Sayyidatuna Muti'ah tadi itu bilang lagi, mohon maaf Fatimah, aku tadi baru izin untuk nerimo tamu laki-laki cuma satu orang laki-laki. Sekarang kau bawa dua orang laki-laki, Hasan sama Hussein. Besok lagi datang lagi ke sini, aku izin dulu sama suamiku. Besoknya lagi datang lagi Sayyidatuna Fatimah tadi itu, ketok pintu lagi. Singkat cerita, barulah diterima oleh Sayyidatuna Muti'ah tadi. Maka ya namanya tamu kan diajak masuk. Setelah cerita panjang lebar tentu diajak makan. Nah itu, ketika diajak makan, di meja makan itu kan biasanya ada nasi, ada sayur, sambal, tahu, tempe, telur, dan sebagainya lah itu. Tapi kalau di meja makan itu ada cemeti. Tahu tidak cemeti apa? Dia tahu? Cemeti itu cambu. Kok di meja makan ada cambu sih? Heran lah Fatimah kan. Ya nanya gitu, wahai Sayyidatuna Muti'ah, kok di meja makan ini ada cambu? Apa jawaban Sayyidatuna Muti'ah? Ketahuilah wahai Fatimah, ketika aku sudah selesai masak, aku hidangkan masakanku kepada suamiku. Setelah aku hidangkan, aku suruh suamiku untuk mencicipinya. Kemudian setelah dia mencicipinya, aku tanya, Abi, sayang, apa kek gitu ya, cobalah cicipi masakanku. Kalau ada yang kurang di masakanku ini, ambil cemeti ini, ambil cembu ini, engkau cambuk punggung. Ada tak perempuan sekarang ini yang masih kayak itu? Nggak ada.
Kalau mungkin tidak mau makan bendi, carilah masakan di luar dewek, masak dewek gitu, pergi dewek di itu. Jadi itulah yang menyebabkan dia bisa masuk surga setelah Sayyidatuna Fatimah anak Rasulullah patuh kepada suami. Nah, mungkin bisa dicontohkan tuh ketika sudah masak kan, itu goreng telur gosong nih ya. Sayang, coba cicipi telur tuh, masya Allah. Enak nih ya. Padahal di dalamnya tuh la ilaha illallah gitu. Gitu. Jadi ya intinya pelajaran dari kisah ini, kita itu harus patuh kepada suami kita besok kalau sudah nikah gitu. Tapi dengan catatan suami yang benar gitu, suami yang soleh, suami yang taat. Ini suami macam Fir'aun deh, tidak usah lah pakai jilbab buruk nih, adik pakai jilbab tuh, buka lah jilbab cantik nian gitu kan. Itu udah usah lah pengajian deh, mending kita di rumah romantisan. Gitu. Jadi intinya patuh kepada suami dengan catatan suami harus benar, soleh, taat. Makanya besok cari suami jangan basing-basing. Ustaz, yang penting cowok sudah lah. Gitu. Ingat, surga atau neraka kita cewek ini pertama itu kalau dia belum menikah masih ada pada bapaknya. Gitu. Tetapi ketika dia sudah mengucapkan aku terima nikah dan kawinnya pasangan kamu tadi, calon suami anda tadi, maka beralihlah tanggung jawab dari seorang ayah ke suami anda tadi gitu. Maka carilah, insya Allah mudah-mudahan kita semua dapat pasangan yang soleh dan solihah. Amin. Itu ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri wanita soleh, taat kepada Allah, taat kepada suami. Pak Ustaz, mau nanya, kira-kira masih ada tak ciri-ciri lain dari wanita soleh? Oke, ciri-ciri lain lagi ya. Itu ciri-ciri lain lagi ada di Al-Quran surah An-Nisa ayat 19. Coba buka Al-Qurannya. Coba tolong dibacakan. Kita dengarkan bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahilu lakum an tarisu nasa'a karha wa la ta'uduluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyanah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihatumuhunna fa asya an takrahum syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Nah, itu kita perhatikan tadi, Sadaqallahul Azim, ayat terakhir tadi itu. Maka ketika kita bergaul, mendapatkan tindakan yang mungkin tidak kita sukai, kalau kita tidak suka disuruh bersabar. Nah, ciri-ciri wanita soleha itu yang kedua adalah sabar gitu. Namanya kita hidup ini kan tidak selalu kita itu mendapatkan respon positif dari orang-orang. Ada ketika kita mendapatkan respon negatif. Maka kalau kita tidak suka, itu jangan dibalas dengan keburukan. Kita disuruh sabar. Jadi ketika kita kepingin jadi wanita yang solehah, ciri-ciri yang kedua adalah harus mampu menjadi wanita yang sabar. Ingat, besok kalau tidak sabar, kayak mana nak punya anak besok? Begitu ngadapi anak nakal dikit, sudah belepaklah pala anak. Nah, kan tidak mungkin gitu. Nah, besok akan dihadapkan dengan anak, dihadapkan dengan suami. Makanya kita disuruh menjadi wanita yang soleha. Apalagi ketika kita menjadi seorang ibu ya. Ibu adalah madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak. Baik buruk, jahat atau soleh seorang anak itu tergantung daripada ibunya gitu. Kalau ibunya soleh, insya Allah anaknya akan jadi anak yang soleha. Tapi kalau ibunya tidak soleha, itulah jadinya. Walaupun bapaknya mungkin seorang yang soleh, enggak, karena anak itu nurun daripada ibunya tadi itu dalam segi psikisnya tadi itu gitu. Jadi
ciri-ciri yang kedua adalah harus mampu menjadi wanita yang sabar. Apalagi sekarang, nah itu ketika kita usah ngumpul, mungkin digibahin atau diolokin, atau kayak kemarinnya ketika sholat diganggu, masya Allah, Allahu Akbar. Nah itu, jadi harus menjadi wanita yang sabar. Itu ciri-ciri yang kedua. Nah, untuk ciri-ciri yang ketiga coba bacakan, ada dalilnya, ada di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 33. Ini coba tolong dibacakan, kita dengarkan bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah ula wa aqimna sholata wa atina zakah wa atina allaha wa rasulah innama yuridullahu liyudhiba ankumur rajsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira, yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulullahnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkanmu sebersih-bersihnya. Shadaqallahul azim. Itu waqarna fi buyuti kunna, ya. Iya Pak Ustaz. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Maka ciri-ciri wanita solehah yang ketiga itu adalah wanita yang betah tinggal di rumah, dan janganlah berpakaian seperti orang-orang jahiliyah dulu. Seperti apa pakaian orang jahiliyah dulu? Orang-orang jahiliyah dulu itu pakaiannya membuka aurat, gitu. Dia, jadi ketika kita dikatakan sekarang kan zaman modern nih Ustadz, perkembangan zaman nih. Kalau majunya zaman itu hanya ditandai dengan terbukanya aurat, maka mohon maaf, binatang lebih modern dibanding kita. Nggak pakai baju kan? Iya. Nah gitu. Jadi wanita itu adalah perhiasan. Jadi kalian itu harus mampu untuk menjaga perhiasan tersebut dengan sebaik-baiknya. Nggak mudah untuk mendapatkan perhiasan itu, butuh yang namanya perjuangan gitu. Maka jaga perhiasan itu baik-baik. Tadi kembali ke materi kita tadi, bahwasannya wanita yang solehah, ciri-ciri yang ketiga adalah wanita yang betah tinggal di rumah. Nah sekarang ini coba tanyakan kepada diri kita, apakah selama ini kita sudah mampu betah tinggal di rumah, atau ketika kita tinggal di rumah stres malahan, pening kepalanya gitu. Nah berarti belum mampu menjadi wanita yang solehah. Nah sekarang saya tidak tahu itu kembali ke teman-teman sekalian, bahwasanya ketika kalian mungkin betah di rumah nyaman, pokoknya jarang keluar lah. Kalau keluar boleh keluar, tapi ketika mungkin ada urusan yang penting, kerja, kuliah, atau memang urusan-urusan lain yang bermanfaat. Tapi kan kebanyakan sekarang perempuan-perempuan keluar cuma ingin main-main, atau malah mengumbar kecantikannya, atau malah justru memamerkan auratnya gitu. Pertama tadi, untuk jadi wanita soleha harus taat kepada Allah, patuh kepada suami. Kedua sabar. Ketiga tadi adalah harus mampu menjadi wanita yang betah tinggal di rumah. Itu ciri-ciri wanita yang soleha. Baiklah pemirsa, setelah ini akan masih ada lagi nih ciri-ciri lain wanita solehah tadi. Insya Allah akan kita bahas setelah ini. Maka karena itu tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, alhamdulillah masih bersama kami. Nah, kita lanjutin lagi nih. Apa sih ciri-ciri wanita soleha? Mungkin ada lagi ya pertanyaan dari kakak-kakak sekalian terkait ciri-ciri wanita soleha. Insya Allah kita kupas sampai habis. Izin bertanya nih Bang Ustadz, terkait tentang pertanyaan-pertanyaan yang udah ditanyain sama teman-teman tadi, masih ada nggak nih Bang Ustadz ciri-ciri dari wanita soleha lainnya gitu Bang Ustadz? Ciri-ciri lainnya belum puas nampaknya ya, masih ingin memasukkan diri ya, menggolongkan diri ke wanita-wanita soleha. Ciri lain itu ada, coba buka Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Coba baca dalilnya.
Itu dalil wanita solehah. Coba baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه Wattaqullah innallah tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Sadaqallahul azim. Nah, itu ciri-ciri wanita solehah selanjutnya. Jadi wanita solehah itu tidak suka untuk berprasangka buruk, suuzon gitu. Jadi ketika kita kepengen jadi wanita solehah, maka kita harus jaga prasangka itu. Makanya kita itu dianjurkan untuk positive thinking terus. Jangan dikit-dikit berprasangka buruk. Sekarang ini mungkin kita belum punya suami, belum punya pasangan. Nah, makanya dilatih sekarang ini harus punya prasangka baik terus gitu. Nah, harus punya prasangka yang positif terus. Ketika kita mungkin sekarang ini gampang was-was, gampang suuzon, gampang berprasangka buruk, negative thinking, maka ketika kita mungkin sudah berkeluarga besok, suami baru pergi keluar, lambat pulang, seharusnya pulang jam 9, tahu-tahu sudah lewat jam 9 belum pulang. Nah, ini suami ke kemana ini? Pasti ke sini nih, pasti ke sini nih, jangan-jangan ke sini nih. Ambil HP-nya. Makanya Kak, sekarang ini berapa banyak kita lihat pasangan ya, ketika dia sudah menikah itu, ketika suaminya nelpon atau istrinya nelpon itu dia tidak percaya, cuma nelpon baik. Makanya kadang tuh tidak puas dia video call. Berapa banyak pasangan-pasangan ketika sudah punya pasangan itu dia pasang itu lacak biar dia tahu ya, disadap WA istrinya gitu. Nah, biar dia tahu posisi istrinya, apa gawe istrinya. Nah, itu makanya tadi itu prasangka buruk inilah yang nantinya akan merusak rumah tangga kita juga, karena banyak suuzon gitu. Ingat kemarin, sesungguhnya Allah itu bersama prasangka kita. Makanya boleh was-was, tentu boleh gitu. Harus kayak mana ya, jadi wanita yang menjaga tentunya boleh. Tengok juga lah wajar apa tidaknya dulu gitu. Kalau sekali dua kali oke, tapi kalau 3 kali 4 kali seterusnya patut untuk dicurigai gitu. Jadi harus berprasangka baik gitu. Makanya tadi tuh salah satu cirinya adalah kita tuh harus menjadi wanita yang betah tinggal di rumah. Ketika kita mungkin keluar, pasti kita menggunjing. Tahu menggunjing enggak? Kita ngomongin orang, gibah, ngupat. Ingat tadi tuh kata Al-Qur'an, ketika kita ngupat orang, gibah orang itu bagikan kita makan bangkai saudara kita dewek. Nah, itu. Makanya ciri-ciri yang keempat, ciri-ciri wanita solehah itu adalah wanita yang tidak banyak berprasangka buruk gitu. Betah di rumah tadi juga salah satunya. Nah, terus yang terakhir nih, ciri-ciri wanita solehah itu adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ketika kita mungkin sudah menikah besok, suami itu adalah pakaian bagi istri. Begitupun sebaliknya, pakaian itu fungsinya adalah menutup aurat, menutup aib. Jadi ketika kita mungkin sudah berkeluarga besok, sudah masanya besok lah, pastilah kita ngalamin kan. Nah gitu, maka ketika kita ada permasalahan dalam rumah tangga itu, zaman sekarang kan banyak ketika punya masalah dalam keluarga, ambil HP, curhat di media sosial, cerita sana sini. Nah itu, makanya dalam peribahasanya itu sampai dikatakan, jangankan orang lain, kalau kita punya permasalahan dalam keluarga itu, cicak pun jangan sampai tahu. Itu pepatahnya lah gitu. Ketika mungkin tidak ada beras, jangan keluar-keluar ke sana ke sini gitu. Jangan sampai tahu cicak tuh kalau kita tidak punya beras itu. Saking harus menjaga kerahasiaan atau aib dalam rumah tangga tadi itu. Nah, makanya di sini saya punya kisah menarik nih Kak. Ada seorang suami istri nih, dia sudah menikah. Kisah ini nyata, ada di Jeddah, Emirat Arab ya. Sudah menikah pasangan suami istri ini, suaminya ini temperamen, apa? Temperamen, astagfirullah. Temperamen gitu. Dikit-dikit marah, mudah kesinggung gitu. Jadi pokoknya pemarah lah suaminya tadi itu. Maka waktu itu sangat marah pada istrinya tadi itu,
pukullah wajah istrinya sampai sembab. Wajah istrinya tadi itu sampai menangis, sampai sembab. Dengan waktu yang pas juga pada waktu itu datanglah kedua orang tua cewek tadi itu. Tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, suaminya tadi itu sudah ketakutan lah gitu. Baru mukul istrinya kan, wah pasti istri aku ngadu nih sama ibunya, sama mertuaku kalau aku mukul dia. Terus begitu dibuka pintu, ditanya sama ibunya tadi, kamu kenapa nak? Kok sembab wajahnya? Gitu. Apa jawaban istri tadi itu? Mohon maaf bu, mohon maaf mak. Tadi aku sholat, aku barusan yang minta sama Allah, berdoa, ya Allah aku kangen yang sama ibu aku, sama bapak aku, makanya sampai sembab wajahku. Gitu. Maka ibunya tadi terharu menangis, dipeluklah anaknya tadi tuh. Apa kata suaminya di belakang itu? Masya Allah istriku, padahal bisa saja dia tuh ngadu sama ibunya kalau aku pukul dia, aku kena marah sama mertua aku, bahkan mungkin sudah kelar rumah tangga, tapi itu yang dilakukan oleh istri aku. Nah itu, jadi harus menjaga aib ketika mungkin sudah berkeluarga besok. Pada-pada jaga aib lo, jangan sampai kita ambil HP malah curhat di media sosial. Bukankah kita itu disuruh ketika kita di media sosial itu yang dipost itu, kalau orang sehat, orang punya ilmu, pasti kesenangannya baik ya. Walaupun dia sedih, yang dipost pasti senangnya juga gitu. Itu orang yang pinter. Tapi ada orang ketika ada masalah dikit curhatnya di media sosial. Sedih dikit buat emoji sedih gitu. Aduh. Biar dikasihani ya. Nah gitu. Tunjukkan kalau kita itu kuat, mampu gitu. Nah, itu adalah ciri-ciri wanita solehah. Ingat tadi, ciri-ciri yang pertama harus patuh kepada Allah, patuh kepada suami. Nah nih, terkait patuh kepada suami saya masih ingat lagi nih, kisah satu lagi, menarik lagi nih. Mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya lah ya. Gitu. Ada seorang istri sama suami yang sudah menikah nih kak. Tahu-tahu ibunya nih ketika dia sudah menikah itu pisah rumah sama orang tuanya, tinggal ibunya baik. Terus ibunya tadi itu sakit. Terus ada orang warga ngetok pintu anaknya tadi itu. Dia ngomong, wahai, kita namakanlah Pulanah lah. Wahai Pulanah, ibumu sekarang sedang sakit. Apakah engkau tidak mau jenguk ibumu? Apa kata istri tadi itu, Pulanah tadi itu? Mohon maaf bu, bukan saya nggak kepengen jenguk ibu saya. Sebelum keluar tadi, suamiku berpesan jangan keluar rumah sebelum aku pulang. Kalau dulu kan tidak ada HP, tidak ada WA gitu. Nah, tunggu suami pulang baru dapat izin. Datang lagi yang kedua, ibumu sedang sakaratul maut, sedang sakit parah. Apakah kau nggak mau pulang juga jenguk ibumu itu tadi? Mohon maaf, suamiku juga belum pulang. Ketiga lagi datang lagi orang ngasih kabar, ibumu sudah meninggal dunia. Apakah kau nggak mau juga jenguk jenazah ibumu yang sudah jadi mayit sekarang ini? Apa jawaban? Mohon maaf, suamiku belum pulang. Sambil gemeteran, sambil menangis dia pada waktu itu. Maka orang yang mengabarkan tadi itu di perjalanan pulang tadi itu cerita lah panjang lebar sama orang. Oh, anak itu anak durhaka. Kemarin ibunya sakit dibilang tidak mau pulang. Ibunya sakaratul maut juga mau pulang. Sekarang ibunya sudah jadi mayit pun tidak mau juga pulang nengok ibunya. Durhaka. Besok tinggalnya di neraka tuh. Dengar nih Rasulullah. Siapa bilang dia tinggal di neraka? Gitu. Dia adalah ahli surga. Ketahuilah ibunya sekarang yang baru saja meninggal itu sekarang sudah berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia berhasil mendidik seorang anak yang patuh kepada perintah suami. Ya. Tuh, ingat tuh. Besok kalau sudah berkeluarga. Sekarang belum lah. Masih jauh bukan? Bentar lagi Masih. Bang Ustaz. Atau sudah nampak hilal-hilalnya gitu? Belum. Masih Belum apa? buram. Mudah-mudahan lah kita semua yang belum menikah, pemirsa yang di rumah mungkin yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan segera dipertemukan jodohnya, dapat pasangan yang solih dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, untuk kesimpulannya, yang pertama tadi, ciri-ciri wanita soleha adalah mampu taat kepada Allah, patuh kepada suami. Kemudian yang kedua, sabar. Kemudian yang ketiga, harus menjadi wanita yang betah tinggal di rumah. Kemudian yang keempat, harus menjadi wanita yang harus positive thinking terus, jangan berprasangka buruk. Yang terakhir adalah jaga kepercayaan suami besok ketika sudah menikah. Demikianlah pemirsa pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan pembahasan kita ini termasuk pembahasan yang insya Allah akan merubah diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selalu